Enda Nasution dikenal aktif mengkampanyekan internet, dunia blog dan sosial media melalui media massa. Berkat kontribusi besar di dunia blogging, Enda pun dijuluki Bapak Blogger Nasional. Dari segudang pengalaman dan terjun ke media online, ia mengembangkan platform media sosial Indonesia sejak Oktober tahun 2012. Alasan membuat situs didorong oleh keinginan menawarkan sesuatu yang berbeda untuk pengguna tanah air, terutama yang benar-benar berbau lokal. Dengan latar belakang itu, muncullah ide untuk membuat aplikasi lokal untuk masyarakat Indonesia, namun dengan membawa fitur berbeda yang situs jejaring sosial lain tidak punya. Namun, lika-liku dalam membangun situs jejaring tersebut tidak membuat Enda dan partnernya jera, dan akhirnya tim sukses meluncurkan aplikasi dalam versi web, Android, dan iOS, tepatnya di akhir tahun 2014. Panji dulunya senang banget bikin orang ketawa. Harus diakui bahwa di Appetizer ITB itu ada yang membuat Bang Panji menjadi stand-up komedian, karena di ITB itu hasrat tampil Bang Panji menggebu-gebu, karena semua orang di sana didorong untuk berani tampil. Bang Panji juga suka bercerita dengan teman-temannya. Teman-teman Bang Panji pun suka ngumpul dan berkata, "Jinji, cerita dong asal muasal botol kecap." Terus Panji ngarang selama 1 jam. Dan nama-nama karakternya itu teman-temannya Bang Panji yang nonton. Dan selama 1 jam itu teman-temannya ketawa dengerin cerita dia. Bang Panji juga mikir, gue ini pinter ngomong, buat ngomong lama, terus suka bikin orang ketawa. Pekerjaan yang cocok untuk gue itu apa ya? Terus Bang Panji ngeliat Robin Williams live in Broadway. Nah, dari situ akhirnya Bang Panji tahu nih stand up comedy. Tapi karena pelakunya nggak ada, jadi ia berpikir opsinya adalah untuk orang yang pintar ngomong dan bisa bikin orang ketawa adalah menjadi penyiar radio. Nah, itulah pintu masuk Bang Panji ke dunia hiburan, kemudian presenting, dan kepikiran menjadi komikus stand up comedy. Joko Anwar dulunya umur 5 tahun juga udah suka nonton bioskop loh. Kemudian setelah ia tahu bahwa film tersebut ada pembuatnya, ia ingin menjadi seorang pembuat film atau sutradara dan penulis skenario. Ketika SD, ia sering mengikuti drama di sekolahnya. Di SMP pun sudah buat drama-drama, dan lulus SMA, ia pun ingin menjadi sutradara, tetapi harus belajar ilmunya terlebih dahulu. Dan pada masa itu hanya ada satu, yaitu di IKJ. Dan setelah dicari tahu, ternyata keluarga ia tidak mampu untuk membiayai kuliah di sana. Dan praknya itu pun harus membeli film. Akhirnya ia mengambil di ITB karena ada Liga Film Mahasiswa atau LFM, di mana kalian sebagai mahasiswa bisa belajar film, belajar oper kamera, dan sebagainya. Tetapi di ITB dia mengambil teknik penerbangan, dan ternyata ketika Joko Anwar mau masuk ke LFM, dia nggak diterima karena ternyata ada ospeknya. Dan dia nggak setuju dengan ospek yang diberikan, dan tugasnya itu nggak masuk akal menurut beliau pada saat itu. Singkat cerita, setelah ia lulus dari ITB tahun 1999, ia ngelamar kerja di semua PH-PH di Jakarta, dan gak ada satupun yang nerima karena latar belakang dia bukan seni, apalagi film. Sampai pada akhirnya, ia ketemu filmmaker Teh Dia Dinata. Joko menginterview Teh Dia, dan akhirnya mereka diskusi soal script writing. Setelah selesai interview, Teh Dia jam 5 sore menelpon ke Joko Anwar dan menanyakan kenapa ngerti tentang soal penulisan skenario, dan Joko akhirnya bilang kalau ia pernah menulis skenario, dan Teh Dia Diana meminta untuk dikirim skenarionya agar dilihat dengan judulnya waktu itu Janji Roni, dan akhirnya mereka collab dan jadilah film berjudul Arisan.